ceritanya Velin. Hari ini aku bakal melanjutkan part 2 dari cerita part pertama dari video kemarin yang udah aku upload, yang benar-benar menegangkan. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini untuk show some support. Dan buat hari ini aku tetap akan melanjutkan giveaway yang kemarin sudah aku janjikan. Syarat untuk mengikuti giveaway gampang banget, kalian tinggal subscribe dan juga like video ini. Dan jangan lupa untuk ninggalin komen tentang gimana sih komentar kalian tentang cerita kali ini. Dan juga menang apa sih giveaway-nya? Giveaway-nya aku bakal bagi-bagi 200.000 untuk 3 orang pemenang. Kan lumayan ya buat jajan cilok, atau mau check out skincare di Shopee, atau mau beli tas lucu di Tokped, bisa banget. Dan buat kalian yang nggak menang giveaway nanti, jangan kecil hati, karena setiap minggunya aku bakal mengadakan giveaway kecil-kecilan yang bakal aku taruh setiap minggunya di video-video aku. So nggak usah basa-basi lagi, yuk kita langsung aja masuk ke part 2 dari ceritanya Lina. Untuk merefresh memori kalian, part 1 kemarin aku bercerita bahwa Lina ini dibawa di atas kapal, tapi entah mereka mau dibawa kemana. Jadi hari ini kita akan membongkar semua bagaimana sindikat perdagangan manusia yang Lina alami. Setelah 9 jam berada di atas kapal, sampailah mereka berenam di Malaysia. Sesampainya di Malaysia, mereka ini dijemput oleh sebuah bus kecil menuju sebuah tempat. Tempatnya sendiri itu berada di sebuah rumah. Rumahnya lumayan besar, bisa dibilang megah gitu rumahnya. Dan perawakan atau fasad dari rumah itu kayak rumah milik orang kaya gitu. Rumah tersebut dilengkapi dengan kebun yang luas, CCTV yang berada di mana-mana. Dia bilang bahwa setiap kali kamu noleh, pasti ada CCTV. Noleh ke kanan CCTV, kiri CCTV, lurus CCTV. Jadi dia juga bilang bahwa di tempat itu penjagaannya sangat-sangat ketat. Satpam itu berada di mana-mana. Setiap 10 meter kita jalan ada satpam, 10 meter kita jalan ada satpam. Seketat itu rumah tersebut. Sebenarnya banyak sekali detail yang seharusnya bisa Lina berikan di cerita ini, tapi dia tidak bisa mengingat detail-detail tersebut karena dia mengalami trauma. Jadi trauma yang dia miliki itu benar-benar akut sehingga dia tidak bisa mengingat banyak kejadian atau detail-detail kecil yang telah dia lalui. Nah, ketika masuk ke dalam rumah itu kayak rumah yang biasa aja. Rumah yang besar, biasa aja, dan gak ada yang aneh-aneh. Mereka berenam bersama satu orang penjaga turun ke lantai basement atau lantai bawah tanah. Mereka turun ke lantai bawah tanah, itu juga nggak melalui pintu gitu, terus ada tangga turun. Enggak. Mereka turun lewat dapur kotor. Jadi di rumah sebesar itu ada dapur kotor. Yang di belakang-belakangnya itu ada kayak semacam pintu kecil. Bisa dibilang pintunya itu cuma setengah kayak 100 meteran. Nggak terlalu besar. Ya, jadi mereka semua tuh harus jongkok buat masuk ke dalam pintu tersebut. Pintu itu membawa mereka turun ke bawah tangga dan juga ke basement. Basement itu benar-benar gelap. Di sana itu ada pintu. Jadi benar-benar kayak pintu apartemen gitu. Tapi bedanya pintu-pintu di sini itu terbuat dari kayak jeruji besi. Jadi bisa dibilang kayak sel tahanan. Di dalam pintu-pintu tersebut itu ada ruangan-ruangan yang berisikan kasur. Ada yang bahkan gak ada kasurnya. Dan di setiap ruangan itu diisi 2 anak. Di sana mereka memberikan identitas baru untuk Lina. Lina ini harus mengganti namanya dia sebanyak 3 kali selama 1 tahun. Di hari pertama Lina berada di sana, dia itu harus menjalani kayak tes darah gitu. Darahnya diambil dan dia dites. Dan juga di hari yang sama, nggak ada babi bu, dia dan 3 anak yang lain ABC yang tadi kita sebutin, itu harus menjalani operasi. Lina nggak ngerti operasi apa yang mereka jalani, tapi mereka harus berada di ruang operasi, di rumah yang sama, cuma di lantai 2. Jadi ini memang nggak di basement lagi, ada di lantai 2 ruangan ini. Ruangan ini kalau masuk, itu modelannya kayak klinik menurut Lina. Klinik gitu, terus ada lampunya gede, ada peralatan-peralatan bedah, bahkan ada dokter bedahnya di sana 2 orang. Dan di sana Lina tidak tahu menau dia mau diapakan. Ingat ya, walaupun Malaysia ini bahasa-bahasanya mirip kita, tapi banyak bahasa-bahasa di Malaysia yang kita juga orang Indonesia lumayan bingung mengertinya. Begitu juga dengan Lina. Dia tuh sempat bingung gitu, mereka ngomongin apa. Pokoknya Lina itu disuruh nurut aja. Setelah operasi, akhirnya Lina ini diberitahukan anak-anak
yang lain bahwa dia itu baru saja dioperasi untuk diambil ginjalnya. Proses pengambilan ginjal ini terjadi ke semua anak di sana. Jadi semua anak di sana itu rata-rata memiliki satu ginjal. Dampak dari pengambilan ginjal itu untuk anak-anak banyak yang menunjukkan dampak negatif. Seperti banyak sekali anak-anak yang tidak bisa hidup hanya dengan satu ginjal. Apalagi mereka di sana tidak ditreatment dengan baik. Bahkan di sana tidak tahu dokter bedahnya ini beneran dokter bedah apa gimana. Hanya 2 orang dokter bedah di sana buat ngambilin ginjal. Dan buat anak-anak yang memang potensi hidupnya tidak ada, atau bisa dibilang sakit-sakitan, atau hampir meninggal, mereka akan dipaksa dibius, lalu dicongkeli organ-organnya, diambilin bola matanya, diambilin jantungnya, diambilin organ-organ yang lainnya untuk dijual ke pasar gelap. Lah, Kak, berarti mereka meninggal dong? Iya, anak-anak yang tidak berhasil, yang organnya sudah dicongkel, mereka semua meninggal dan juga dikubur di belakang perkarangan rumah tersebut. Di usia yang masih muda, Lina ini harus menjual dirinya dia atau mengikuti prostitusi untuk menjual dirinya kepada om-om hidung belang. Bahkan gak hanya perempuan di sana, banyak anak laki-laki di sana yang juga harus menjadi pekerja seks komersial. Bahkan dalam sehari, Lina itu bisa tidur dengan 3 cowok berbeda. Nggak hanya cowok, Lina ini juga sempat tidur atau disewa oleh perempuan. Jadi memang di sana itu banyak ketidakseimbangannya. Banyak anak cowok di situ yang masih kecil-kecil atau seumuran dengan Lina, mereka bukan tidur dengan perempuan, mereka tidur dengan sesama jenis alias sesama cowok yang lebih tua. Bahkan Lina ini sempat robek karena dimasuki banyak benda-benda aneh ketika melakukan hubungan. Pernah dimasukin botol, chargeran, stop kontak bahkan, dan juga banyak alat-alat lainnya. Selama hidup di House of Terror atau rumah neraka itu, Lina harus menjaga berat badan dia agar tetap kurus. Lina ini hanya diberi makan sekali sehari, itu pun makanan yang diberikan tidak bergizi. Makanan yang diberikan itu hanya kayak nasi putih campur kuah aja, atau kadang juga hanya kentang rebus, kadang hanya dikasih buah-buah yang hampir busuk. Pokoknya Lina ini kayak diberikan makanan-makanan sisa. Begitu juga dengan anak-anak yang lain. Makanya nggak heran bahwa setelah ginjal mereka diambil dan segala macamnya, mereka ini kayak memang dipaksa untuk meninggal gitu loh. Hampir setiap bulan banyak anak-anak yang baru itu masuk ke dalam sana, dan juga banyak anak-anak yang sudah lama menghilang entah kemana, tiba-tiba nggak ada aja. Lina sendiri itu tidak punya teman atau sahabat, karena di sana anak-anaknya itu kayak dari berbagai negara gitu. Mereka nggak bisa semua ngomong bahasa Indonesia. Meskipun ada yang bisa ngomong bahasa Indonesia, antara anak itu udah benar-benar trauma, apa memang dia akan dipekerjakan untuk hal-hal lainnya. Menurut Lina, nggak semua anak-anak di sana berakhir di dunia prostitusi. Banyak anak-anak di sana yang dijual untuk bahan praktek operasi plastik, atau bahkan praktek-praktek ilmu kimia. Bahkan juga ada beberapa anak yang dijual menjadi TKI atau TKW gitu di Hong Kong dan juga Arab Saudi. Untuk anak-anak yang sudah dijual ke orang lain, itu ya terserah pembelinya mau diapain anak itu, mau dibunuh, mau diapain, itu terserah mereka. Dan memang dengar-dengar banyak sekali operation ilegal yang harus anak-anak itu alami, karena memang kan belinya ilegal dengan tujuan yang juga ilegal. Jadi banyak sekali anak-anak yang bernasib tidak beruntung. Lina sendiri tidak pernah tahu siapa bos atau dalang di balik semua ini. Dia tidak pernah menemukan pemilik rumah, tidak ada foto ataupun gambar ataupun visualisasi dari pemilik rumah di rumah megah tersebut. Bahkan jangankan ini ya, jangankan visual atau jangankan orangnya, bahkan namanya saja tidak ada orang yang tahu di sana. Pegawai-pegawai atau security di sana manggilnya si bos atau bos, tapi tidak pernah menyebutkan nama, sehingga tidak ada yang tahu. Sampai sekarang pun Lina tidak tahu siapa dalang di balik semua itu. Ketika Lina ini usianya menginjak 18 tahun, Lina ini dipindahkan ke Hong Kong sebagai penari striptease. Waktu itu bosnya Lina atau si bos ini membuka strip club di Hong Kong. Strip clubnya of course ilegal karena di sana juga menjual drugs, narkoba, sabu-sabu, menjual perempuan, menjual anak-anak. Pokoknya itu memang klub-klub kotor gitulah. Dan Lina itu dideportasi atau harus berangkat untuk bekerja di Hong Kong. Di sana Lina ini akhirnya menemukan seorang teman bernama Millie. Millie ini berasal dari Kansas, Amerika Serikat.
Milly sendiri nasibnya lumayan sama seperti Lina. Dia dijadikan PSK atau prostitusi ilegal juga. Tapi dia sempat nih untuk bekerja sebagai TKI di Arab Saudi. Lalu dia pulang lagi ke Malaysia. Lalu sekarang dia berada di Hong Kong. Milly juga adalah penari striptease di klub tersebut. Dan juga mereka sepertinya gantian shift-shiftan gitu loh. Jadi kayak teman kerja juga ujung-ujungnya. Setelah 2 tahun bekerja di Hong Kong, Lina dan juga Milly ini bisa dibilang adalah penari senior karena banyak sekali junior-junior yang juga sudah masuk. Mungkin karena emang udah bekerjanya cukup lama ya. Akhirnya Lina dan Milly ini sepertinya lumayan dibebaskan. Padahal sebelumnya kalau memang mereka habis menari atau habis melayani pelanggan dan segala macamnya, mereka akan dituntun oleh para algojo. Kita sebut aja algojo ya. Algojo di sini maksudnya kayak security tapi yang badannya gede-gede gitu. Para algojo itu akan menyeret mereka masuk kembali ke ruangan mereka lalu mengunci mereka semua di dalam. Jadi maksudnya tidak bisa keluar. Tapi balik lagi karena mereka mungkin udah lama bekerja, mereka ini diberikan kebebasan seperti mereka boleh menggunakan toilet customer yang berada di sana. Dan juga bahkan sempat Lina ini pergi untuk membeli rokok dan bahkan tidak diawasi oleh siapapun. Jadi memang Lina ini punya kebebasan lah sama Milly ini, kayak mereka boleh berbicara dengan orang di bar, mereka boleh berkenalan dengan orang, mereka boleh pergi ke kamar mandi. Mungkin menurut kalian kayak itu kan bukan kebebasan, Felin gitu. Tapi menurut mereka itu adalah sebuah kebebasan. Dari sana, karena Lina dan juga Milly ini melihat ada keuntungan nih, ada peluang kecil untuk kabur, akhirnya mereka menyusun sebuah rencana untuk lari dari tempat tersebut. Selama berbulan-bulan sebelum mereka akhirnya pergi dari tempat itu, mereka menyusun rencana kabur ini. Kok lama banget sih, Felin? Karena mereka harus menyusun ini dan harus keluar ataupun kabur. Kalau mereka gagal kabur dari tempat itu, bisa jadi mereka berakhir dipukuli dengan sangat keras atau bahkan dibunuh di tempat. Lina dan Milly ini harus terpaksa turun 10 kg untuk rencana kabur ini. Nanti kalian bakal aku kasih tahu kenapa mereka harus turun 10 kg. Mereka hanya minum air putih dan juga makan 1 biskuit setiap harinya. Nah, ini adalah tips diet nih buat kalian yang mau turun 10 kg. Kalian juga bisa nih niru cara dietnya Milly dan juga Lina. Nah, tinggal minum air dan juga minum biskuit Roma aja 1 biji. Udah, kalian turun 10 kilo dalam seminggu. Setiap ada break atau jam istirahat 10 menit, Milly itu langsung lari ke atas rooftop untuk melihat gang atau juga bangunan-bangunan sekitar di sana. Karena di atas rooftop itu kan tinggi ya teman-teman. Dia itu mampu tuh melihat jalan-jalan kota di Hong Kong itu semakin lebih jelas. Jadi Milly ini menggambar semua denah-denahnya di atas selembar tisu yang dia ambil dari bar. Gunanya dia menggambar denah agar mereka tahu mereka harus lari ke arah yang mana. Di situ Milly juga menggambar titik-titik CCTV dan juga para algojo-algojo, karena biasanya ada beberapa algojo yang mengawasi di setiap pintu keluar. Karena memang keamanan dari diskotik tersebut atau strip club tersebut benar-benar ketat. Setiap berapa meter itu selalu ada CCTV, selalu ada orang, selalu ada algojo-algojo yang menunggu. Jadi memang Milly dan juga Lina ini harus ekstra hati-hati dan juga teliti kalau mau kabur. Mereka sendiri sudah hafal jadwalnya mereka, karena memang jadwalnya mereka ini kayak nggak ganti-ganti gitu loh, kayak nggak ganti-ganti udah beberapa tahun. Jadi mereka ini benar-benar hafal banget tentang apa yang harus mereka lakukan. Tepat jam 11 malam, Lina itu harus naik ke atas panggung untuk menari. Sedangkan Milly itu harus berada di antara om-om atau orang-orang di sana menawarkan diri dia untuk dipakai. Kalian tahulah maksudnya apa di sini. Sedangkan si Lina itu harus terus menari sambil mengawasi kondisi dan keadaan. Di sana Lina sudah mengultimatum Milly bahwa dia tidak boleh mendapatkan satupun pelanggan. Karena takutnya di sini kalau dapat pelanggan, mereka itu akan pencar gitu otaknya. Mereka bakal bekerja sampai shiftnya selesai ataupun bahkan lebih. Jadi memang rencana yang awalnya mereka sudah susun dengan baik bisa jadi tidak berhasil. Jadi di sana Milly itu benar-benar ala kadarnya, udah datang aja, terus kayak celingak-celinguk, berusaha dikit-dikit, tipis-tipis. Tapi dia tuh memang tidak berusaha sekeras itu biar dia itu tidak mendapatkan pelanggan. Dan benar aja gitu, usaha Milly berhasil. Dia itu tidak mendapatkan satupun pelanggan di hari itu.
Setelah jam 1 subuh, Lina ini akhirnya diperbolehkan untuk istirahat 20 menit. Lina sengaja mengambil lipstik warna merahnya dia, lalu dicoret-coretkan ke pahanya dia sendiri. Lipstik merah itu akan terlihat seperti darah menstruasi di depan para algojo. Jadi ceritanya di sini, Lina itu akan izin untuk membeli pembalut karena dia mendadak menstruasi. Tapi di sana rencana tersebut tidak berjalan terlalu mulus karena si algojo ini tidak percaya sama sekali dengan Lina. Dia tidak percaya bahwa yang ada di pahanya Lina itu adalah darah. Di situ Millie yang sedang berpura-pura ke toilet melihat Lina sedang bertengkar dengan si algojo ini, beradu mulut gitu karena si algojo ini tidak percaya. Millie akhirnya datang ke sana dramatis dan dia pura-pura panik. Millie itu di situ tugasnya ikut nimbrung dan juga panik untuk meyakinkan si algojo bahwa si Lina ini sedang menstruasi. Di situ Millie itu benar-benar panik ya. Dia kayak, ya ampun Lina, gimana ini? Duh, ini nggak bisa ini. Kalau misalnya dia dibiarin di sini nanti darah semua, nanti pelanggan pada lihat, ini nggak bagus untuk tempat ini dan segala macamnya. Karena si algojo ini merasa bahwa dua perempuan ini itu benar-benar kayak, duh ini ribet banget sih ini dua perempuan ini. Ya udahlah sana pergi gitu. Di sana Millie dan Lina masuk ke dalam satu bilik toilet yang sama, alih-alih untuk membersihkan darah menstruasi. Sedangkan si algojo itu menunggu di depan pintu kamar mandi. Ingat kan teman-teman, mereka itu melakukan diet agar mereka bisa turun 10 kilo. Padahal mereka itu udah kurus, harus lebih kurus lagi. Karena di dalam toilet tersebut ada sebuah jendela berukuran 20 x 40. Jadi 20 x 40 yang bisa mereka lewati. Posisi jendela itu berada di dalam bilik toilet dan juga berada di atasnya kloset. Kenapa ada jendela di situ? Karena biasanya banyak orang itu yang sedang merokok di dalam kamar mandi. Jadi pas lagi pup atau lagi pipis mereka sambil rokokan gitulah. Makanya ada jendela itu. Dan jendela itu memang bisa dibuka dan bisa ditutup. Tapi jendela itu hanya berada di kamar mandi tamu. Ya udah, dari sana Millie membuka jendelanya, tapi ternyata jendelanya itu nggak bisa dibuka begini loh teman-teman. Jendelanya itu cuma bisa dibuka sedikit. Lina dan juga Millie itu harus ngedobrak jendela itu sampai ada bunyinya. Bunyinya itu tuh yang membuat Lina sama Millie lumayan takut. Apalagi kamar mandi itu kondisinya lagi sepi dan suaranya kan bergema ya. Takutnya algojo yang di depan pintu itu kedengeran dan kayak notice itu suara apa. Tapi akhirnya setelah jendela itu kebuka karena mereka paksa, Lina dan Millie itu kabur dari jendela tersebut. Mereka sebenarnya kesusahan keluar dari jendela itu karena jendela itu cuma 20 cm. Jadi tingginya itu cuma 20 cm loh teman-teman. 20 cm itu cuma segini mungkin nih, 20 cm segini dan panjangnya 40 cm. Tapi memang mereka harus keluar dari sana mau gimana lagi gitu. Jadi mereka nge-squeeze atau masukin badannya mereka di-squeeze buat bisa keluar dari tempat tersebut. Di sana ketika mereka turun dari jendela, Millie dan juga Lina ini terpeleset masuk ke dalam saluran pembuangan air. Jadi di sana itu bukan got ya, bisa dibilang kayak sungai gitu atau saluran pembuangan yang cukup besar. Dan di sana mereka tergelincir masuk ke sana dan terbawa oleh arus. Ketika mereka sedang terbawa oleh arus, dari jendela kecil tempat mereka tadi kabur, mereka bisa melihat ada algojo yang sedang memanggil nama mereka. Dan juga ada satu algojo yang memakai HT, kayak manggil-manggilin temannya, kayak tes, ada yang kabur, ayo kita harus cari mereka. Lina dan Millie ini berenang sekuat tenaga agar mereka lumayan jauh nih dari diskotik tersebut. Setelah lumayan jauh menurut mereka ini akhirnya berpegangan sama akar-akar pohon untuk naik ke daratan. Dengan kondisi basah kuyup dan juga bau, mereka ini jalan menyusuri gang kecil yang tidak banyak orang di sana. Tapi di sana di ujung mereka bisa melihat ada 7-Eleven. 7-Eleven itu kayak supermarket kecil. Kalau di sini kayak Indomaret atau sejenis Alfamart gitulah. Sesampainya di dalam 7-Eleven, di sana mereka masuk dan berusaha menjelaskan ke kasir apa yang sebenarnya terjadi. Lina dan Millie yang di sana berbicara dengan kasir dengan bahasa yang ala kadarnya karena mereka nggak ngerti bahasa Mandarin. Mereka ngomong bahasa Mandarin ala kadarnya, membuat si kasir ini benar-benar bingung. Mereka tuh sebenarnya ngomong apa sih? Si kasir itu malah terus menunjuk arah CCTV dan tidak berbicara apapun. Millie akhirnya berusaha menjelaskan dengan bahasa Inggris dan beruntungnya si kasir ini bisa ngerti-ngerti sedikit lah tentang apa yang terjadi. Dari jauh,
Lina dan Millie itu bisa mendengar suara segerombolan cowok yang sedang berbicara menggunakan bahasa Mandarin dengan langkah kaki yang begitu cepat dan makin lama makin terdengar jelas. Mereka juga berbicara lewat walkie-talkie atau lewat HT gitu, pakai suara-suara lewat HT, dan Millie dan Lina itu bisa mendengar jelas suara-suara tersebut. Mereka panik, lalu mereka itu bersembunyi di balik kasir. Jadi mereka itu menunduk gitu di bawah kasir di samping sang pelayan toko. Syukur banget sih orang kasir ini gercep. Dia segera menutup Lina dan juga Millie menggunakan terpal dan juga ditumpuk sama snack-snack agar tidak terlihat. Dan benar aja, cowok-cowok yang tadi mereka dengar itu masuk ke dalam 7-Eleven dan berbicara dengan kasir. Ingat kan kalian bahwa Lina dan Millie ini habis keluar dari got, makanya airnya itu ada di mana-mana. Nah, air-air itulah dibicarakan oleh para algojo ini. Mereka curiga dengan penjaga kasir karena ada air-air yang menggenang di lantai. Tapi di sana si kasir ini berbicara dengan bahasa Mandarin yang Millie dan Lina tidak tahu. Bahkan yang membuat tegang adalah mereka di sana itu kurang lebih 10 menit. Bahkan salah satu algojo di sana sempat banget membeli rokok sebelum mereka pergi. Ketika kondisinya mulai kondusif, mbak-mbak kasir itu membuka terpal dan juga bilang ke Lina dan Millie untuk pergi ke belakang. Di sana mbak-mbak kasir itu memberikan mereka baju baru dan juga sejumlah uang. Di sana mbak-mbak kasir itu bilang bahwa dia tidak bisa mengizinkan Lina dan Millie menginap karena itu adalah tempat kerja. Jadi dia memberikan uang dan dia menggambarkan denah untuk ke motel terdekat. Berbekalkan sejumlah uang dan juga peta yang ditulis tangan oleh mbak-mbak itu, akhirnya mereka sampai ke sebuah motel dan juga menginap. Uang yang dikasih oleh mbak-mbak kasir itu dipakai oleh mereka untuk membayar motel dan menginap semalam. Keesokan harinya mereka mengadulah ke kantor polisi terdekat karena mereka kan nggak punya identitas ya, mereka nggak bisa beli tiket pesawat, mereka nggak bisa bekerja di sana secara ilegal juga, dan mereka ini bingung harus ngapain. Jadi mereka ini pergilah ke kantor polisi dan melaporkan semuanya. Di situ polisi itu bukannya malah membantu, tapi mereka itu malah dipenjara selama 3 hari sebelum akhirnya mereka dipulangkan ke tempat mereka berasal. Sesampainya di bandara, di situ Lina dan Millie senengnya bukan main. Mereka tuh pelukan begitu erat karena mereka tahu setelah 8 tahun Lina diculik dan dijual ke sindikat perdagangan manusia, akhirnya dia bisa pulang kembali ke rumahnya dan menjalani kehidupan yang normal. Tapi kalian tahu nggak plot twistnya apa? Plot twistnya adalah Lina dan Millie tidak dipulangkan kembali ke Indonesia. Mereka dipulangkan kembali ke Malaysia. Di Malaysia, Lina dan Millie ini diantarkan oleh polisi menuju rumah neraka. Mereka diantarkan kembali balik ke rumah di mana mereka ditahan di sana selama bertahun-tahun lamanya. Di sana Lina dan Millie berusaha menjelaskan ke polisi bahwa mereka tidak ingin kembali ke rumah itu karena itu bukan rumah mereka. Dan di sana mereka menjelaskan bahwa rumah tersebut itu adalah sindikat perdagangan manusia. Tapi di sana polisinya itu tidak percaya sama sekali. Mereka malah menyebutkan bahwa Lina dan Millie anak yang nakal karena sudah lari dari kedua orang tua mereka. Singkat ceritanya, Lina dan Millie ini berhasil keluar dari mobil polisi yang membawa mereka kembali ke rumah tersebut. Mereka lari menuju dermaga dan singkat ceritanya mereka berhasil untuk naik ke atas kapal dan pulang kembali ke Indonesia. Lina ini tidak bisa bercerita banyak karena aku udah bilang di awal bahwa dia mengalami trauma hebat. Jadi ini adalah cerita yang sebisa mungkin dia sampaikan ke kita karena beberapa detail di otak dia memang udah ke-skip. Jadi mohon maklumi ya teman-teman. Jadi jangan kalian tanya, kok bisa secepat itu sih tiba-tiba mereka keluar, gimana ceritanya yang detail gini gitu. Aku nggak bisa ngasih karena memang si Lina ini memang kondisinya tidak bisa bercerita yang detail. Ya udah, sesampainya di Batam karena mereka tidak membawa uang sama sekali, Lina dan Millie ini terpaksa harus bekerja di konter pulsa selama 2 bulan sebelum pada akhirnya mereka bisa membeli tiket untuk pulang ke Tulung Agung. Tapi sayangnya sesampainya mereka di Tulung Agung, orang tuanya Lina itu sudah meninggal 2 tahun setelah Lina diculik. Lina juga tidak tahu keberadaan keluarganya di mana. Dia tidak tahu keberadaan adik tirinya Riko berada di mana.
Dia bahkan tidak tahu kondisinya Ayu yang waktu itu mengajak dia lari bagaimana. Dia benar-benar tidak punya siapa-siapa. Rumah tersebut itu sudah dijual dan ditempati oleh orang lain. Singkat ceritanya, Lina dan Millie sekarang menetap di Jakarta. Mereka bekerja di salah satu counter boba yang berada di dalam mall untuk menyambung hidup. Misi mereka adalah Lina dan juga Millie ingin mengumpulkan uang agar mereka bisa kembali ke Amerika untuk memulangkan Millie ke rumah. Lina juga memperbaharui identitas dia membuat KTP dan juga membuat SIM. So, itu tadi cerita dari teman kita yang bernama Lina. Terima kasih Kak Lina yang sebesar-besarnya udah mengirimkan cerita ini. Cerita ini benar-benar bagus banget. Perjuangan dia untuk keluar dari sindikat perdagangan manusia, keberanian dia untuk kabur dari rumah tersebut, itu benar-benar harus di-admire. Dan untuk kalian yang sudah nonton, jangan lupa untuk kasih subscribe dan like-nya untuk mendukung channel aku ini. Dan kalau kalian punya cerita menarik yang bisa aku sampaikan, kalian bisa nih kirim ke alamat email di bawah ini, kirim cerita lengkapnya. So, thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye-bye!